Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah siaran Badatang Radio Tuntung Pandang Plehari, belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama Dinas Pendidikan dengan Diskominfo Plehari Tanah Laut. Selamat pagi menjelang siang para pendengar setia Radio Tuntung Pandang Plehari, khususnya para pelajar SMP dan sederajat. Hari ini kita hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar, khususnya untuk kelas 7 SMP dan sederajat dalam pelajaran matematika pada materi himpunan. Ya. Oke, para pendengar sekalian, kami mengajak pendengar mengikuti program radio ini pada materi himpunan ini untuk menguatkan kembali apa-apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu kalian di sekolah masing-masing, walaupun itu melalui program daring atau luring. Adapun yang akan kita bahas untuk lebih menguatkan materi ini, kita akan lebih menguatkan pada memahami tentang konsep himpunan, kedua menyatakan himpunan, ketiga memahami tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Baiklah pendengar yang masih setia di frekuensi 102,3 FM Radio Tuntung Pandang. Saya kembali akan memperkenalkan diri, ya, karena tadi sudah diperkenalkan juga. Saya sebagai pemandu acara, Agus Sugianto sebagai pembawa acara, ya, sedangkan sebagai penyaji nanti ada Ibu Nuri Andayani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Hajah Alfiah SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang ketiga ada Ibu Lilik Wingarni SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja pada materi pembelajaran pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nuri Andayani. Untuk Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Radio Tuntung Pandang, khususnya pelajar SMP. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep himpunan. Pendengar yang setia, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini sebenarnya tidak asing di pendengaran kita. Kata himpunan dapat dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, atau kelas. Dalam pelajaran biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Kalian juga mengenal beberapa suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Sasak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kumpulan atau kelompok. Untuk istilah kumpulan atau kelompok atau gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan, ya. Iya. Namun tidak semua kumpulan himpunan merupakan himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, mari kita simak contoh-contoh berikut. Yang pertama, ya, kumpulan yang termasuk himpunan. 1. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Ini termasuk contoh himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki.
Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Dan yang terakhir, kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu tadi contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, sekarang kita beralih ke kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Contoh ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Contoh keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang kelima, kumpulan pelajar yang disenangi siswa. Dan yang terakhir, kumpulan makanan lezat. Nah, contoh-contoh di atas ya, yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, anak-anak. Sebentar Bu, mau nanya nih. Tolong Bu, dijelaskan lagi, diulang, mohon maaf ya, saya minta jelaskan lagi nih. Dari contoh-contoh tadi, tolong diperjelas kembali perbedaannya yang bagaimana, kemudian alasannya kok dibilang kumpulan merupakan himpunan, dan ada juga yang dibilang bukan himpunan. Oke, terima kasih Ibu Alfi. Mari kita ulang kembali contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, ya, dengan beberapa alasannya. Yang pertama, kumpulan yang termasuk himpunan. Di sini satu tadi kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Nah, di sini apakah kita bisa mengumpulkan siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus? Bisa. Tentu bisa kan? Iya. Jawabannya bisa. Iya. Ya, kenapa? Karena hanya siswa yang lahir pada bulan Agustus yang akan menjadi anggota dari kumpulan tersebut. Gitu kan? Iya, dikatakan himpunan. Maka dikatakan himpunan. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa laki-laki itu dikatakan himpunan. Kenapa? Ya. Di sini sangat jelas perbedaannya, atau kita bisa membedakan dengan jelas menurut jenisnya, Iya. antara laki-laki dengan bukan laki-laki. Seperti itu ya, Bu Alfi. Iya. Kemudian Laki-laki dengan perempuan ya Bu ya. Begitu juga untuk contoh yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Anggota dari kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kita bisa menyebutkannya dengan mudah. Misalnya mangga, manggis, markisa, ya, melon, dan yang lainnya. Oke, sangat jelas itu ya. Jadi selain buah yang berawalan N, berarti bukan termasuk kumpulan yang himpunan di situ ya, Bu? Iya. Oh iya. Jadi yang buah-buahan yang berawalan selain huruf M, ya, depannya huruf M, diawali dengan huruf M, itu bukan merupakan anggota dari kumpulan tersebut. Ya, oke. Kita lanjutkan yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan ini mempunyai anggota banyak sekali, misalnya kota Surabaya, kota Semarang, kota Samarinda, dan masih banyak lagi. Untuk contoh yang kelima, kumpulan binatang berkaki dua, sangat jelas. Kita bisa menentukan anggotanya. Ada ayam, ada bebek, ada burung, ada angsa. Berarti cirinya jelas banget ya, Bu ya? Jelas banget. Kakinya yang mempunyai punya kaki kaki dua, dua, berkaki ya. dua. Berarti kaki 3, kaki 4 nggak masuk. Ada yang Oke. Dan yang terakhir adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Ya.
ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, dan yang lainnya. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar memang merupakan kumpulan, akan tetapi bukan merupakan himpunan. Kenapa, Bu? Ya. Karena di sini tidak ada definisi yang jelas batasan ukuran kota-kota besar tersebut. Tidak ada batasannya. Misalnya batasan luasnya, ya, batasan ukuran luasnya untuk kota besar itu seberapa sih? Luas maksudnya Luas area wilayahnya. Iya. Luas wilayahnya berapa? Misalnya luas wilayahnya misalnya 10.000 meter persegi, kilometer persegi dikatakan kota besar. Berarti wilayah atau kota-kota yang memiliki ukuran 10 km persegi atas, ke atas bisa dikatakan Kota besar. kota besar dan merupakan himpunan. karena di sini tidak Disebutkan disebutkan ya, batasannya, maka dia ya bukan himpunan. Oh, iya. Seperti itu, Bapak. Oke. Kemudian yang kedua, yang contoh bukan himpunan, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Nah ini, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Ini bukan termasuk himpunan. Ya, gimana menurut Ibu Lili pendapat Ibu tentang contoh nomor 2 ini? ya, mana dulu? Iya sebentar ya. Untuk kumpulan orang kaya ya Bu ya, ini jelas bukan himpunan ya. Karena ukuran orang kaya itu sendiri apa? Apakah ada ukurannya atau batasannya? Seperti halnya dengan yang kota yang besar tadi ya Bapak ya? Iya itu sama. Jadi kalau untuk ukuran orang kaya ini, apakah orang yang misalnya punya kendaraan seperti mobil atau orang yang punya uang dalam jumlah besar miliaran itu apakah disebut sudah namanya orang kaya? Jadi orang kaya ini juga relatif. Ya. Jadi untuk kumpulan orang-orang kaya ini juga termasuk bukan himpunan. Karena tidak ada batasan. Karena ya. tidak ada batasannya itu. Iya. Pamannya istilahnya kalau gini, kalau pamannya ukuran kaya, orang kaya di Indonesia itu adalah ukurannya minimal dia punya uang 1 miliar dikatakan kaya. Nah, berarti kumpulan yang di atas batasan 1 miliar baru dikatakan himpunan, bisa dikatakan iya. Nah, itu kan ada batasannya Pak Agus ya. Karena ini tidak ada batasan, maka dia masih bukan maksudnya cuma berupa kumpulan biasa. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga tadi, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kenapa dikatakan bukan himpunan di sini ya? Nah, di sini kita tidak bisa menyebutkan anggota himpunannya. Siswa yang pandai itu yang bagaimana? Apakah siswa yang memperoleh nilai matematika 8, 9 atau yang lainnya? Jadi, pandai itu di sini ya, Bapak, Ibu, para siswa, pandai di sini tidak mempunyai ukuran yang jelas. Ya. So, pandai itu relatif. Begitu. Kira-kira jelas ya? Iya. Oke. Bu Alfi jelas ya? Iya. Kemudian untuk yang keempat, kumpulan gunung-gunung yang tinggi di Indonesia. Ya. Untuk ukuran gunung yang tinggi di Indonesia di sini tidak jelas ya, tidak ada ukurannya yang pasti. Misalnya berapa kaki ketinggian gunung tersebut bisa dikatakan kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ya, jadi seandainya ada ukuran gunung dengan ketinggian di atas 1000 kaki, misal. Di atas permukaan. Iya, di atas permukaan laut. Dikatakan dalam gunung yang tinggi, maka gunung-gunung yang mempunyai ukuran ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut itu termasuk atau dikatakan anggota dari himpunan. Namun karena di sini
cuman contohnya kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia tidak disertai dengan ukuran yang jelas, maka kumpulan ini bukan termasuk himpunan. Seperti itu. Untuk contoh yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini termasuk kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Karena setiap siswa menyenangi pelajaran yang belum tentu sama. Oh iya. Budi menyenangi matematika. Akan tetapi Adi tidak, Rita tidak, Iwan mungkin tidak juga. Iwan mungkin tidak. Mungkin mereka menyukai pelajaran yang lain. Tapi Peri senang. Iya. Peri senang ya dengan matematika. Iya, alhamdulillah. Ya. Maka dari itu, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa tidak tergolong dalam kategori himpunan. Oke. Dan yang terakhir, kumpulan makanan yang lezat. Kumpulan makanan lezat ini juga tidak dikategorikan dalam himpunan. Karena lezat itu tidak mempunyai ukuran. Ya. Misal, Pak Agus, pisang goreng menurut Bu Lili lezat. Mungkin menurut Pak Agus Mungkin juga lezat. mungkin juga lezat. Tapi menurut Bu Alfi Tidak. belum tentu, Iya. ya. Nah, jadi itulah apa ya yang membedakan antara, artinya kumpulan itu tidak mempunyai ukuran. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan itu tidak mempunyai ukuran yang jelas, ya. Oke, jadi demikian lagi paparan yang sudah saya sampaikan. Di sini perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, ya. Pada kumpulan yang merupakan himpunan, kita dapat menyebutkan anggota-anggotanya berdasarkan ciri atau sifat atau jenis atau ukuran dari himpunan atau kumpulan atau objek tersebut. Sedangkan kumpulan yang bukan merupakan himpunan tidak memiliki kesamaan ciri, kesamaan sifat, kesamaan ukuran maupun kesamaan jenis, sehingga kumpulan tersebut tidak bisa dikatakan himpunan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Ya, jadi yang dikatakan himpunan itu tidak bisa sembarang kumpulan ya Bu ya. Ada ciri khusus yang harus terpenuhi sebagai syaratnya. Iya Ibu. Jadi sesuai dengan definisi awal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tidak sembarang kumpulan itu bisa dikatakan himpunan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Ya. Oke, demikian tadi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang Belahari, paparan konsep himpunan yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Agus Pujianto. Iya, terima kasih Ibu Nuri. Demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Nuri Handayani SPD tentang konsep himpunan, dengan kesimpulan bahwa himpunan adalah merupakan kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas, ya. Jadi ciri-cirinya, ya tadi ya, kesamaan ciri, jenis, ukuran dan sebagainya. Oke, para pelajar, pendengar sekalian yang berbahagia, kami mengharap kalian tetap setia mendengarkan pemaparan materi ini. Oke, terima kasih. Oke, para pendengar setia Radio Tuntung Pandang, khususnya pada program mendatang belajar dari Radio Tuntung Pandang.
Kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang menyatakan himpunan. Pemateri pada materi ini akan kita serahkan ya, kita akan dipaparkan oleh Ibu Hajah Wafiah MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Untuk pendengar setia Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang, kita akan lanjutkan materi kedua setelah yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Nuriyandayani. Yang kedua yaitu tentang cara menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan di sini sama dengan menyajikan himpunan. Sebelum kita membahas ini, kita bicara dulu tentang himpunan. Tadi pengetahuan konsep himpunan, sekarang ini cara menyatakan himpunan. Maka perlu diketahui bahwa himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Himpunan juga ditulis dengan menggunakan pasangan kurung awal, yang mana di dalamnya berisi daftar anggota himpunan yang dipisahkan dengan tanda baca. Setiap objek yang berada di dalam suatu himpunan itu disebut dengan anggota himpunan atau elemen, dan biasanya dinotasikan dengan huruf E besar. Nah, sebelum kita mengarah ke materi tentang penyajian himpunan, baiklah Ibu sampaikan, biasanya kalian di rumah diminta orang tua untuk menyajikan makanan untuk makan satu keluarga. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan makanan tersebut tentunya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sajian makanannya. Nah, demikian juga dalam himpunan kita dapat melakukan dengan cara yang berbeda. Di sini himpunan dapat dinyatakan dalam 3 cara. Cara pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung awal. Akan tetapi manakala banyaknya anggotanya sangat banyak, maka cara mendaftarkannya ini bisa dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3. Nah, contoh yang pertama ya, A adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 7. Maka himpunan jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya menjadi himpunan A sama dengan kurung awal buka negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kurung awal tutup. Nah, ini yang bisa disebutkan semua anggotanya. Tapi contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan asli. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya sangat banyak sekali. Tapi kita ingat bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, di sini dituliskan himpunan B sama dengan kurung awal buka 1, 2, 3, nah ini titik ada 3 titiknya. Nah, seperti yang tadi, apabila anggota himpunan itu sangat banyak, maka dimodifikasi dengan diberi tanda 3 titik tadi. Jadi setelah titik kurung awal tutup. Nah, itulah yang cara pertama. Cara kedua yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi suatu himpunan pun dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Untuk lebih jelas, contohnya himpunan A sama dengan kurung awal buka 3, 5, 7,
kurung pengawal tutup. Nah ini jika dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, maka himpunan A adalah semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ada lagi contoh lain. Misalkan himpunan B. Himpunan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka anggotanya itu adalah 2, 3, 5, 7. Contoh yang ketiga. Himpunan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Ingat, dalam abjad Latin itu ada huruf konsonan, ada huruf vokal. Nah, di sini yang diminta adalah semua huruf vokal dalam abjad Latin. Artinya anggotanya adalah A, E, I, O, dan U. Itu. Dan selanjutnya, contoh yang lebih lagi, yaitu adalah himpunan D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, seperti yang kalian pelajari di SD, artinya himpunan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itulah cara yang kedua. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk menyatakan himpunan. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, artinya pakai lambang notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum dalam kurung, ya, X kecil, hurufnya huruf kecil ya, X kecil, garis vertikal, kemudian P dalam kurung X, baru kurung pengawal tutup. Nah, di mana ini dibaca ya? X mewakili anggota dari himpunan dan PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X supaya bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Akan tetapi simbol X ini bisa juga diganti oleh variabel atau ubah yang lain. Misalkan mau diganti Y, ZK, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh untuk notasi pembentuk himpunan ya. Misalnya himpunan A sama dengan kurung pengawal buka 1, 2, 3, 4, 5 kurung pengawal tutup. Nah, ini bila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka menjadi himpunan A sama dengan kurung pengawal buka X garis vertikal X kurang dari 6. Simbol ya, itu kurang dari 6, koma, dan X, simbol lagi, simbol anggota bilangan asli, kurung pengawal tutup. Nah, demikianlah para pendengar setia, paparan tentang menyatakan himpunan. Tadi ada 3 cara ya, kalau kita simpulkan kembali ada 3 cara. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Kemudian yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, yang terakhir tadi yang Ibu jelaskan, yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 3 cara ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus untuk meneruskannya. Ya, terima kasih Bu Alfi. Ya, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bu Alfi. Kalau boleh kita perjelas ya, saya akan kasihkan contoh ya. Jika himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, Ya. itu kan dengan mendaftarkan anggotanya ya. Ya. Nah, itu kan bisa kalau kita nyatakan dengan Notasi. menuliskan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, berarti bunyinya mungkin begini ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Iya Bu ya. Bukan. Bukan ya? A adalah kalau kita buat dengan sifat ya, A adalah himpunan 5 pertama bilangan asli.
Karena ada 51 sampai 5 Bapak. Ya, contohnya 1, 2, 3 Bu. Oh 1, 2, 3. Iya, Oh 1, 2, 3, iya. Nah, Iya, yang kurang dari 4 berarti. berarti Iya. kurang dari 4. Nah, sedangkan kalau kita rubah menjadi, kita sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, Iya. berarti A sama dengan X, di mana X kurang 4, anggota bilangan asli. Iya, Iya, betul ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Iya. Ya, itulah tadi para pendengar yang setia siaran Tuntung Pandang, radio Tuntung Pandang. Kita akan melanjutkan materi ini. Ya pada bagian berikutnya, yaitu tentang himpunan semesta dan himpunan kosong. Adapun pematerinya kita persilahkan kepada Ibu Lilik Winarni ya? Iya. Ibu Lilik Winarni SPD. Kepada Ibu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Radio Tuntung Pandang, khususnya pada program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang untuk pelajar SMP dan sederajat kelas 7 di Kabupaten Tanah Laut. Semoga kalian masih betah mendengarkan siaran ini ya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong. Nah, untuk memahami konsep himpunan kosong, mari kita dengarkan masalah dan alternatif pemecahannya berikut. Ada 4 orang siswa, kita sebut saja yang pertama adalah Budi, yang kedua adalah Arman, yang ketiga adalah Iwan, dan yang keempat adalah Wati. Iwan itu terus. Iwan Ya. itu terus Pak nih. Siswanya Iya. Iya. Keempat siswa tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama adalah menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Pertanyaan kedua adalah menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang pertanyaan yang keempat adalah menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Dan sebagai pemenangnya nanti adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Nah, setelah diadakan pengundian, ternyata si Budi tadi mendapatkan pertanyaan nomor 2, sedangkan si Arman mendapatkan pertanyaan nomor 3. Iwan mendapatkan pertanyaan nomor 1 dan Wati mendapatkan pertanyaan nomor 4. Nah, kira-kira siapakah siswa yang beruntung menjadi pemenangnya? Mari kita bahas penyelesaian keempat pertanyaan itu sebagai berikut. Pertanyaan pertama yang didapat tadi adalah bilangan cacah yang kurang dari 0. Ingat, bilangan cacah yang telah kalian pelajari sewaktu masih di bangku sekolah dasar. Anggota bilangan cacah yang paling kecil adalah 0. Karena tidak ada lagi bilangan cacah yang lebih kecil dari 0. Ya. Sehingga himpunan yang diperoleh Iwan adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk pertanyaan yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1.
Nah, untuk pertanyaan ini tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1. Yang ada bilangan cacah Bu ya. Nggih. Bilangan Pecahan. Pecahan. Nggih. Sehingga himpunan yang diperoleh Budi adalah himpunan yang juga tidak memiliki anggota. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita ingat, seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2. Karena bilangan 2 adalah merupakan bilangan genap. Selalu bersisa. Sehingga himpunan yang diperoleh Arman juga merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan untuk yang pertanyaan keempat adalah bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Wati adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, setelah diadakan undian-undian tadi, ya, ternyata yang dapat menentukan anggota himpunan paling sedikit 1 adalah Wati. Dengan demikian, Wati terpilih menjadi pemenang. Sementara Iwan, Budi, dan Arman tidak bisa menemukan anggota himpunan. Dengan kata lain, himpunan tersebut tidak memiliki anggota atau disebut dengan himpunan kosong. Di dalam matematika, himpunan kosong itu dilambangkan dengan tanda kurung kurawal buka, tanda kurung kurawal tutup, atau bisa disimbolkan dengan angka 0 dicoret. Itu. Pendengar setia Radio Tuntung Pandang, selanjutnya kita akan membahas himpunan semesta. Salah satu karakteristik matematika adalah memperhatikan semesta pembicaraannya. Penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya berbeda. Dengan demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya. Nah, agar kalian memahami konsep himpunan semesta, dengarkan dan pahami masalah dan alternatif pemecahan masalah berikut. Ini ada 3 orang siswa, sebut saja namanya. Yang pertama adalah si Junita, yang kedua adalah Septi, dan yang ketiga adalah Andi. Mereka bertiga diberi tugas oleh Pak Taufik. Tugas mereka adalah menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Junita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan dengan huruf Y. Sementara Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S. Dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Ini alternatif pemecahan masalahnya. Kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Junita, Septi, dan Andi adalah sebagai berikut. Ya. Langkah yang pertama adalah memilih memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah mengelompokkan yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Sedangkan langkah yang ketiga adalah menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, misalkan ya, S itu sama dengan himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Kemudian ada A adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Kemudian ada B itu sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Dan ada C sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Nah, berdasarkan keterangan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa yang pertama adalah himpunan A berada di dalam himpunan S. Himpunan B
berada di dalam himpunan S. Dan himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Artinya, dan yang ketiga tadi ya, sebentar ya, seluruh siswa di dalam kelas merupakan himpunan semesta ya, dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dengan huruf Y, A ya. Dengan demikian, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Nah, dari himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta bisa disebut juga dengan himpunan universal yang disimbolkan dengan huruf U besar ya. Demikian sebagian pemaparan materi tentang himpunan semesta. Sebelum pembahasan selanjutnya, kita break sejenak dan saya serahkan ke pemandu acara. Mungkin ada juga pemateri yang lain ingin memberikan tambahan masukan. Kami persilakan. Oke Ibu, sedikit masukan. Jadi yang namanya himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, bagaimana Ibu kalau kita memberikan contoh yang lain yang berhubungan dengan bilangan, misalnya ya, agar siswa mungkin lebih memahami, begitu Ibu Lili. Oke, gini ya, bagaimana Ibu Haji Alfi, mohon dibantu memberikan contohnya ya. Ya, Ya, Haji Alfi. Ya Bu, saya coba. Karena matematika ya, matematika itu selalu identik dengan angka-angka, Iya, dengan iya, bilangan. iya. Jadi Ibu Nuri ingin memperjelas yang bagaimana sih kalau dengan Contohnya angka dalam bentuk bilangan. bilangan, Iya. seperti Oke, itu. ya saya coba ya. Kita tadi kembali dulu ke pengertian himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Ya, objek pembicaraan itu kata kuncinya ya. Iya. Nah, jadi jika kita pakai contoh yang berkaitan dengan bilangan misalnya Bu ya. Nah, biasanya kan himpunan semesta itu kita simpulkan dengan huruf S. Huruf S besar ya, huruf kapital. Nah, ini misalkan ya, himpunan S beranggotakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, misalkan ada himpunan lain, himpunan A. Himpunan A itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Himpunan B, ya, himpunan B ini adalah beberapa contoh ya tentang himpunan dulu untuk kembali ke himpunan semesta. Himpunan B itu anggotanya negatif 1, 1. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3. Ya, anggotanya ada semua di S Bu ya. Ya. Nah, ini contoh lagi satu Pak. Ya. Himpunan D anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1. Iya. Nah, selanjutnya kita lihat anggota-anggota pada himpunan tadi. Anggota pada himpunan A, anggota pada himpunan B, dan anggota pada himpunan C, serta anggota pada himpunan B. Itu semuanya ada termuat dalam himpunan S. Iya. Karena termuat dalam himpunan S, sehingga himpunan S itu merupakan adalah himpunan semestanya dari 4 himpunan-himpunan tadi. Iya. Oke. Nah, itu ya. Ya. Bu Lilik, saya bantunya itu ya. Ya, ya. Bagaimana Ibu Nuri dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Hajah Alfiah tadi? Oke, saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan lebih bisa dimengerti oleh siswa. Amin. Amin ya. Demikianlah paparan dari himpunan kosong dan himpunan semesta. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih Bu Lili ya. Para pendengar setia Radio Tuntung Pandang Plehari, pada program mendatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, khususnya siswa SMP dan sederajat. Setelah kita membahas materi hari ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua,
Himpunan dapat dinyatakan atau disajikan yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, atau bahasa lainnya adalah enumerasi, ya. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang ketiga, dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketiga, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Iya. Ya Bu ya. Iya. Dan yang keempat, yang pembahasan terakhir tadi ya, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Yes, kapital. Iya. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal, ya. Ini pakai universal aja kita ya, nggak usah pakai universal gitu ya. Sebenarnya universal. Iya, ya kita baca universal aja. Dan disimbolkan dengan U. Oke. Demikian pendengar, pelajar sekalian, materi yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat, menambah penguatan pengetahuan tentang himpunan pada pelajaran matematika kelas 7 SMP dan sederajat, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Ya, kami juga atas nama tim mengucapkan terima kasih pada Bung Iwan. Ya, Bung Iwan selalu memandu kita ya di sini ya. Oke, mohon maaf tim, atas nama tim kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo. Dengan demikian kami undur diri dari frekuensi 102,3 FM Radio Tuntung Pandang Lehari. Semoga tetap jaya di udara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.